Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori client center. Yang di sini yang beranggotakan Indah Dwi Febrina, Nur Nabilah, dan Miranda. Baiklah, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, biografi Carl Rogers. Yang kedua, asumsi dasar teori client centers. Yang ketiga, penghalang-penghalang bagi kesehatan psikologis. Dan yang keempat, psikoterapisnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan biografi Carl Rogers. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya Walter Rogers dan ibunya Julia M. Cushing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen yang setia. Rogers adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Dalam dunia pendidikan Rogers, pilihan pertama karir Rogers adalah agrikultur di Universitas Wisconsin, Madison, di mana ia menjadi bagian dari persaudaraan Alpha, diikuti dengan sejarah lalu agama. Kemudian Rogers melanjutkan pendidikannya ke Teachers College Columbia University untuk mempelajari topik-topik psikologi klinis dan pendidikan dan mendapatkan gelar MA. Pada tahun 1931, Rogers mendapatkan gelar PhD dari Columbia setelah pindah ke New York untuk bekerja di Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children. Di sana ia menjabat sebagai direktur dan menulis buku The Clinical Treatment of the Problem Child yang berdasarkan pengalamannya saat bekerja dengan anak-anak yang bermasalah. Kemudian pada tahun 1935, Rogers mengajar di jurusan Sosiologi University of Rochester. Kemudian pada tahun 1942, Rogers mengonseptualisasikan ide-idenya dalam buku yang berjudul Konseling dan Psikoterapi. Di buku itu, Rogers menyarankan bahwa klien dengan membangun relasi yang berdasarkan pemahaman, penerimaan dari terapis dapat menyelesaikan berbagai kesulitan dan mendapatkan pencerahan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi hidup mereka. Kemudian pada tahun 1957, Rogers menerima tawaran posisi di University of Wisconsin, kemudian bergabung dengan WBSI dan membentuk Center for Studies of the Person. Di sana ia melakukan riset untuk melakukan keaktifan metodenya dan menulis bukunya yang terkenal yaitu On Becoming a Person. Kemudian pada tanggal 4 Februari 1987, Rogers meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabilah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar teori client center. Asumsi dasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecenderungan formatif, dan yang kedua adalah kecenderungan mengaktualisasikan. Yang pertama, kecenderungan formatif. Kecenderungan formatif ini adalah kecenderungan terhadap semua hal, baik itu organis maupun anorganis, untuk berkembang dari suatu bentuk yang sederhana menuju suatu bentuk yang kompleks. Kecenderungan formatif ini memiliki contoh yang banyak diambil dari alam. Contohnya, salju yang muncul dari uap yang tidak berwujud. Kesadaran manusia berkembang dari alam bawah sadar primitif menjadi sadar yang terorganisir. Yang kedua, ada yang namanya kecenderungan mengaktualisasikan diri, yaitu kecenderungan untuk pemenuhan potensi-potensi diri mereka, seperti kebutuhan rasa lapar, mengekspresikan emosi, dan menerima diri sendiri. Di dalam kecenderungan aktualisasi ini terdapat kebutuhan memelihara.
yang mana kecenderungan pemeliharaan organismik ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, udara, dan rasa aman. Manusia juga cenderung melindungi konsep diri mereka yang terasa nyaman dengan menolak ide-ide baru dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya kecenderungan pengembangan organismik. Yang dimaksudkan di sini adalah walaupun manusia memiliki hasrat terhadap melindungi konsep, namun ada pada diri mereka itu pengembangan, yaitu pengembangan untuk merubah diri mereka menjadi yang lebih baik dengan cara mengeksplorasi diri, belajar, persahabatan, dan keyakinan bahwa seseorang dapat mencapai pertumbuhan psikologis. Menurut Rogers, dia mengatakan bahwa ketika kongruensi, anggapan positif tanpa syarat, dan empati akan hadir dalam sebuah hubungan, maka pertumbuhan psikologis akan selalu muncul. Selanjutnya, ada yang disebut dengan diri dan aktualisasi diri, yang mana ketika bayi kita sudah mampu mulai mengembangkan konsep diri, namun masih samar-samar. Bayi secara bertahap menyadari identitas mereka sendiri saat belajar apa yang enak dan apa yang tidak enak, dan mana yang menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan. Sekali saja bayi membangun struktur diri yang kukuh, kecenderungan mereka untuk mengaktualisasikan diri mulai berkembang. Di sini ada perbedaan antara kecenderungan mengaktualisasi diri dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kecenderungan mengaktualisasikan diri seperti yang dipahami dalam kesadaran. Sedangkan kecenderungan mengaktualisasikan diri adalah penghayatan organismik terhadap individualis yang mengacu kepada keseluruhan pribadi seperti sadar, alam, dan bawah sadar, fisiologis, dan kognitif. Selanjutnya, konsep diri. Konsep diri yaitu aspek keberadaan dari dan pengalaman seperti yang dipahami oleh kesadaran individu. Konsep diri ini yang menangkap semua tentang diri dan pengalaman kesadaran manusia. Konsep diri, sekali manusia membentuk konsep dirinya, maka menemukan perubahan dan pembelajaran yang signifikan. Memang cukup sulit untuk melakukannya. Bila pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri dari individu tersebut, maka biasanya akan disangkal atau terdistorsi. Selanjutnya ada yang namanya diri ideal. Diri ideal ini adalah pandangan terhadap diri ketika sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya hal ini bersifat positif, agar mendorong seorang individu itu untuk memilikinya. Individu yang sehat secara psikologis mengalami sedikit saja kontradiksi antara konsep diri dan ideal diri. Baiklah, kita lanjutkan kepada kesadaran. Kesadaran ini bisa dalam bahasa Inggrisnya adalah awareness. Menurut Rogers, kesadaran adalah representasi simbolik terhadap pengalaman yang telah dilalui. Tanpa kesadaran, konsep diri dan ideal tidak akan eksis. Di sini, kesadaran memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, ketika beberapa peristiwa dialami di bawah ambang kesadaran, yang mana bisa diabaikan atau disangkal. Contohnya begini, ada seorang wanita yang berjalan di antara keramaian. Di sana terdapat banyak stimulus, seperti penglihatan, pendengaran. Namun, dia memilih untuk tidak memperhatikannya, maka dia mengabaikan hal tersebut. Yang kedua, ada yang namanya sejumlah pengalaman yang disimbolkan secara akurat dan diakui menjadi bagian struktur diri. Contohnya seperti ini. Ada seorang pianis, dia memang termasuk hebat dalam memainkan piano. Pada saat dia memainkan piano, ada salah satu temannya yang memuji kehebatan dia bermain piano. Maka dari pujian tersebut, dia jadikan itu sebagai struktur dirinya, bahwasanya dia memanglah pintar bermain piano. Yang ketiga, ada yang namanya kesadaran yang dipahami dalam bentuk
distorsi, yang mana membentuk kembali pengalaman yang tidak sesuai dengan dirinya. Tingkatan yang ketiga adalah kesadaran yang dipahami dalam bentuk terdistorsi, yang mana membentuk kembali pengalaman yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Selanjutnya, ada penyangkalan terhadap pengalaman positif, yang mana di sini menyangkal setiap hal positif yang terjadi karena mereka merasa setiap pujian itu adalah ancaman. Contohnya seperti ini. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai yang bagus ketika dia melaksanakan ujian. Namun, ketika ada yang memujinya atas hasil yang telah ia dapatkan, bukan malahnya senang, dia malah merasa tidak cocok mendapatkan hasil itu. Karena menurutnya, kelas yang dia tempati sekarang adalah kelas yang termasuk mudah untuk mendapatkan hasil ujian yang bagus. Selanjutnya, menjadi seorang pribadi. Untuk menjadi seorang pribadi, menurut Rogers ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah untuk menjadi pribadi, seorang individu harus memiliki kontak dengan orang lain, mau itu kontak negatif ataupun positif. Karena dengan begitu akan adanya pertahanan diri di dalam diri mereka. Yang kedua, ketika seseorang dihargai, maka akan muncul penilaian positif terhadap penghargaan. Maka ketika mereka dihina, maka akan ada penilaian buruk terhadap penghinaan. Maka di sini akan ada yang namanya anggapan positif. Anggapan positif akan hadir ketika orang yang terpenting bagi kita memperhatikan dan menghargai diri kita. Dari hal ini akan ada anggapan diri positif. Anggapan diri positif adalah pengalaman menghargai dan menilai diri seseorang. Yang terakhir, ketika anggapan diri positif sekali saja diperoleh, maka akan menjadi independen dari kebutuhan untuk terus dicintai. Selanjutnya, ada yang namanya penghalang-penghalang bagi kesehatan psikologis. Individu biasanya tak semuanya memiliki kesehatan secara psikologis, karena sebagian besar individu mengalami kondisi berharga dan tidak kongruenan. Di sini terbagi menjadi dua penghalang-penghalangnya. Yang pertama adalah kondisi berharga dan tidak kongruenan. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan adalah kondisi berharga. Kondisi berharga adalah kondisi di mana beberapa orang tidak menerima anggapan positif dan mereka hanya menerima kondisi berharga. Berarti di sini mereka tidaklah dihargai ataupun diterima, tetapi mereka hanya berada pada kondisi berharga. Yang mana kondisi individu merasa mereka akan diterima ketika apa yang diharapkan dari dirinya terpenuhi. Contohnya begini, ada seseorang yang ingin mendekati saya, dan mereka mendekati saya karena ada tujuannya, karena mereka ingin saya itu melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan. Maka itulah yang disebut kondisi berharga. Maka saya hanya akan diterima ketika saya mampu memenuhi kebutuhan mereka. Itulah yang selalu terjadi pada masyarakat kita. Selanjutnya, ada yang namanya kondisi berharga ini kita jadikan sebagai patokan untuk menerima dan menolak pengalaman atau persepsi yang kita alami. Yang terakhir, evaluasi eksternal yang membuat kita mencegah hadirnya pengalaman-pengalaman kita sendiri. Dan yang kedua itu adalah ketidakkongruenan. Ketidakkongruenan ini memiliki dua unsur. Yang pertama, kerapuhan dan kecemasan dan ancaman. Kerapuhan ini adalah terjadi karena individu tidak menyadari adanya cacat antara penghayatan organismik dan pengalaman mereka yang signifikan. Yang kedua adalah kecemasan dan ancaman. Yang ini terjadi karena ketika kita tidak menyimbolisasikan secara akurat pengalaman organismik yang telah kita lalui di dalam diri kita. Selanjutnya ada yang namanya pertahanan diri. Pertahanan diri ini adalah perlindungan terhadap konsep diri, terhadap kecemasan dan ancaman lewat penyangkalan atau pendistorsian pengalaman. Penyangkalan adalah penolakan terhadap
untuk memahami pengalaman kesadaran diri kita. Selanjutnya ada yang namanya pertahanan diri. Pertahanan diri ini berfungsi untuk mencegah ketidakkonsistenan antara penghayatan organismik dan diri yang dipahami. Kita beraksi dengan cara bertahan dengan pertahanan diri kita. Dan fungsi berikutnya adalah pertahanan diri adalah perlindungan terhadap konsep diri akan kecemasan dan ancaman lewat penyangkalan atau pendistorsian pengalaman. Penyangkalan ini adalah penolakan terhadap untuk memahami pengalaman yang terjadi pada kesadaran diri kita. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan disorganisasi. Disorganisasi ini akan terjadi ketika kita tidak memiliki pertahanan diri. Ketika pertahanan diri ini tidak berhasil, maka individu akan menjadi tidak terorganisasi. Yang kedua, akan terjadi ketika ketidakkongruenan antara diri yang dipahami dan penghayatan organisme itu terjadi terlalu mencolok atau muncul secara mendadak sehingga tidak bisa lagi disangkal atau didistorsi. Dan perilaku mereka pun menjadi tidak terorganisasi. Yang ketiga, akan terjadinya disorganisasi ketika disorganisasi ini dapat muncul tiba-tiba atau berlangsung secara bertahap untuk waktu yang cukup lama. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Indah Dwi Febrina. Terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya Indah Dwi Febrina akan menjelaskan mengenai psikoterapi. Terapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers ini bernama terapi client center, di mana maksud dari client center itu adalah terapis harus mampu masuk pada hubungan yang sangat pribadi dan subjektif dengan klien. Tujuan dari terapi ini yaitu untuk menyehatkan kembali pribadi yang rapuh hingga dapat tumbuh sehat secara psikologis. Nah, proses terapi akan berjalan baik jika kondisi-kondisi kongruensi terapis, anggapan positif tanpa syarat, dan keakuratan empati hadir dalam hubungan klien dan konselor. Tentunya hal tersebut tidak mudah, karena konselor harus mampu menyediakan kondisi-kondisi tersebut. Jika proses terapi berjalan dengan baik, maka hasil-hasilnya akan dapat diprediksi. Dan ada 3 komponen penting dalam terapi client center ini, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Nah, selanjutnya ini merupakan komponen penting dalam terapi client center di mana ada kondisi-kondisi, proses, dan hasil. Nah, kondisi ini terbagi lagi, ada kongruensi konselor, anggapan positif tanpa syarat, dan mendengarkan secara empati. Nah, baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu kondisi yang pertama, yaitu kongruensi konselor. Nah, kongruensi konselor ini merupakan kondisi pertama yang dibutuhkan dan cukup bagi perubahan dalam terapi. Kongruen itu maksudnya adalah menjadi real, sejati, menyeluruh, dan terintegrasi. Dengan kata lain, menjadi apa adanya pribadi tersebut. Kongruensi melibatkan perasaan, kesadaran, dan ekspresi. Kongruensi konselor muncul pada saat penghayatan organismik seseorang cocok dengan kesadaran akan pengalaman-pengalaman tersebut dan juga cocok dengan kemampuan atau ketersediaan untuk mengekspresikan secara terbuka. Konselor yang kongruen berarti mereka tidak mengenakan topeng, tidak memalsukan ataupun menyembunyikan perasaan. Namun, ketidakkongruenan bisa saja muncul dalam terapi dikarenakan beberapa hal. Hal pertama yaitu keputusan hubungan antara perasaan dan kesadaran. Contohnya yaitu saat seseorang marah, tanpa sadar ia menampakkan watak marah atau kata-kata yang mungkin menyakitkan. Seringkali diperlihatkan keadaan marah tanpa adanya kesadaran. Nah, yang kedua yaitu adalah pertentangan antara kesadaran terhadap pengalaman dan kemampuan atau kesediaan untuk mengekspresikannya kepada orang lain. Contohnya yaitu ketika seorang terapis sadar bahwa ia mulai merasa bosan dengan kliennya, tetapi dia enggan untuk mengatakannya dikarenakan nantinya ada muncul persepsi yang negatif tentang terapi tersebut. Baiklah, kita masuk
ke kondisi yang kedua, yaitu anggapan positif tanpa syarat. Anggapan positif tanpa syarat merupakan kebutuhan untuk menjadi disukai, dihargai, atau diterima oleh orang lain tanpa syarat. Seorang terapis dengan anggapan positif tanpa syarat akan menunjukkan sikap hangat yang tidak posesif, positif, dan penuh penerimaan terhadap klien. Bahkan, jika klien melakukan hal yang agak ekstrim sekalipun, terapis tidak boleh mengindahkan dan tetap memberikan anggapan positif tanpa syarat. Nah, selanjutnya kondisi yang ketiga yaitu adalah mendengarkan secara empatik. Empati muncul saat terapis secara akurat merasakan perasaan-perasaan klien dan sanggup mengkomunikasikan persepsi-persepsi ini sehingga klien tahu bahwa orang lain telah memasuki dunia mereka tanpa adanya prasangka dan penghakiman. Empati berarti terapis melihat hal-hal dari sudut pandang klien tanpa merasa terancam. Terapi client center menggunakan teknik pemantulan dalam memberikan empati. Jadi, sang terapis mengecek keakuratannya terlebih dahulu sebelum memberikan empati. Empati efektif karena memampukan klien mendengarkan diri mereka dan akibatnya menjadi terapis bagi diri mereka sendiri. Tapi perlu diingat ya, istilah empati dan simpati itu berbeda dan tidak boleh dicampur adukkan dalam terapi. Simpati dalam terapi tidak boleh dilakukan karena akan memunculkan perasaan bersalah pada si klien. Selanjutnya kita masuk kepada komponen kedua dalam terapi client center ini, yaitu proses. Nah, apabila ketiga kondisi tersebut telah muncul, yaitu kongruensi konselor, anggapan positif tanpa syarat, dan mendengarkan secara empati telah terpenuhi, maka proses perubahan terapi dapat dilakukan. Ada 7 tahap perubahan terapi. Tahapan pertama, pada tahapan ini, ketidakrelaan klien untuk mengkomunikasikan apapun tentang dirinya. Mereka tidak mengakui adanya masalah dan menolak untuk mengungkapkan emosinya. Pada tahap kedua, klien mulai membahas peristiwa-peristiwa eksternal dan orang lain, tetapi masih tidak mengakui perasaan-perasaan mereka. Pada tahap ketiga, mereka mulai bebas membicarakan diri mereka sendiri. Meskipun masih menjadi objek, mereka masih menghindari pembicaraan emosi dan perasaan mereka saat itu. Pada tahap keempat, klien mulai membicarakan perasaan-perasaan lebih dalam, namun tak satu pun mengenai perasaan mereka sekarang. Pada tahap kelima, klien mulai mengalami peningkatan, di mana mereka dapat mengekspresikan perasaan-perasaan saat ini. Pada tahap ini, mereka mulai menggunakan lokus internal evaluasi bagi perasaan mereka dan melakukan penemuan yang baru tentang mereka. Mereka juga mulai membuat keputusan-keputusan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Lalu pada tahap ke-6, pada tahap 6, mereka sudah mengaktualisasikan diri sepenuhnya. Mereka mengizinkan pengalaman-pengalaman yang ditolak sebelumnya masuk secara bebas ke dalam kesadaran. Mereka menjadi lebih kongruen dan sanggup mencocokkan pengalaman saat ini dengan kesadaran dan dapat mengekspresikan secara terbuka. Pada umumnya, proses terapi telah selesai pada tahap ke-6 ini. Nah, lalu pada tahap ke-7, biasanya terapi sudah berhentikan pada tahap 6, tetapi klien akan terus bergerak maju ke tahap berikutnya. Pada tahap ini, klien menjadi berfungsi sepenuhnya sebagai pribadi hari esok. Mereka mampu menggeneralisasikan pengalaman terapi ke dunia luar. Mereka memiliki keyakinan untuk menjadi diri sendiri di semua waktu. Pada tahap ini juga mereka memiliki anggapan diri positif tanpa syarat dan sanggup mencintai serta memberikan empati kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen terakhir, yaitu hasil-hasil. Hasil paling dasar dalam terapi client center ini adalah klien menjadi kongruen, tidak lagi defensif, dan lebih terbuka kepada pengalaman.
Maksud dari klien menjadi kongruen dan tidak lagi defensif, yaitu mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang dirinya, sebuah pandangan yang realistik mengenai dunia. Karena mereka menjadi realistik, maka mereka memiliki pandangan yang lebih akurat mengenai potensi-potensi mereka. Selain itu juga, mereka lebih menjadi matang dan dewasa, lebih disukai dan lebih sanggup bersosialisasi. Nah, baik, kita masuk ke pribadi hari esok. Pribadi hari esok ini kemungkinan akan muncul jika 3 kondisi terapi yang dibutuhkan dan harus cukup tadi telah terpenuhi. Kemungkinan karakteristik pribadi yang muncul itu ada beberapa. Karakteristik yang pertama, yaitu pribadi yang lebih mudah beradaptasi. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan statis, tetapi juga menyadari bahwa konformitas dan penyesuaian dengan kondisi yang ada memiliki nilai pertahanan hidup yang relatif lama. Karakteristik yang kedua yaitu pribadi yang terbuka kepada pengalaman. Semua stimuli yang berasal dari dalam diri organisme atau lingkungan eksternal akan bebas diterima oleh dirinya. Karakteristik ketiga yaitu rasa percaya kepada diri organisme mereka. Mereka tidak akan bergantung pada orang lain karena mereka menyadari bahwa pengalaman mereka sendiri adalah kriteria terbaik untuk membuat pilihan. Nah, karakteristik keempat yaitu hidup sepenuhnya di setiap momen. Rogers menyebutkan bahwa kecenderungan untuk hidup dalam momen saat ini sebagai hidup yang eksistensial. Pribadi tersebut tidak perlu menipu dirinya dan tidak punya alasan untuk membuat orang lain merasa terkesan. Lalu ada pribadi yang yakin dengan kemampuan mereka dapat mengalami hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dan karakteristik pribadi hari esok yang terakhir yaitu adalah mereka yang lebih terintegrasi dan lebih menyeluruh serta memiliki kepercayaan dasar terhadap hakikat manusia.